Mau masuk dunia investasi? Baru pemula? Terus bingung? Pilih forex atau pilih saham? Oh, itu artinya kamu harus tonton video ini. Halo guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, berbagi info, pengalaman dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. Di video kali ini kita akan bahas tentang forex atau saham ya. Kadang-kadang ada yang bingung. Dia baru masuk ke dunia investasi, kemudian bertanya-tanya, bagusnya pilih apa? Pilih forex atau pilih saham? Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kamu dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So, jangan kemana-mana, stay tune. Ada seorang pemula yang datang kepada Tia ya. Dia mencoba untuk terjun di dunia investasi. Kemudian kadang dia bingung gitu. Dia bertanya-tanya, gimana ya? Lebih baik dia masuk ke bidang forex atau dia masuk ke bidang saham. Nah, kalau misalkan kita lihat, apakah forex dan saham itu sama? Tentunya itu jauh berbeda ya, jadi tidaklah sama. Untuk orang-orang kebanyakan atau orang-orang awam ya, rata-rata mereka itu berpikir kalau misalkan forex itu sama dengan saham, jadi disamaratakan gitu ya. Tapi sebetulnya tidak. Ini seperti contohnya ya, kalau kita mengambil gambaran gitu ya. Ini seperti contoh, seperti kalian mau belajar menyetir mobil atau mau menyetir pesawat terbang ya. Kalau untuk menyetir mobil, apalagi untuk zaman sekarang itu gak harus bisa manual ya, tapi juga bisa dengan menggunakan otomatis ya, jadi lebih gampang tentunya. Tapi kalau misalkan kalian ingin belajar menyetir pesawat terbang, tentunya kalian harus masuk ke sekolah pilot dan ada pelajaran-pelajaran khusus. Jadi tidak semudah seperti menyetir mobil. Nah, itu gambarannya sekilas tentang perbedaan saham dan forex. Oke, di sini kita bahas satu persatu ya. Kita bahas dulu tentang saham ya. Saham itu artinya adalah bukti kepemilikan dari sebuah bisnis atau usaha ya. Jadi kalau misalkan kalian membeli saham, artinya kalian membeli kepemilikannya. Contoh kalau misalkan ada satu orang pedagang bakso ya, dia punya kedai bakso, kemudian si A, contoh si A ya. Kemudian ada yang lain, ada B, C, D, dan E. Si B, C, D, dan E ini dia ingin mempunyai usaha yang sama di bidang bakso, tetapi mereka tidak memulai dari awal. Nah, salah satu solusinya adalah dengan membeli saham dari si perusahaan atau bisnis bakso dari si A tersebut. Dengan membeli saham baksonya, otomatis si B, C, D, dan E itu memiliki sebagian dari kepemilikan dari usaha bakso tersebut. Nah, itu contoh dari saham. Jadi kalau misalkan kalian membeli saham, artinya kalian itu memiliki sebagian dari kepemilikan suatu bisnis atau usaha. Dan untuk besarnya kepemilikan saham tersebut itu tergantung kepada berapa besar kalian membeli saham dari sebuah perusahaan, atau berapa banyak persentasenya tergantung. Karena istilahnya kan satu lot itu, kalau di saham itu ya pembeliannya itu per lot. Jadi satu lot itu 100 lembar. Jadi kalau misalkan kalian mau beli saham apa, misalkan saham BCA gitu ya, saham BCA dengan membeli satu lot, berarti kalian memiliki 100 lembar dari saham BCA tersebut. Semakin besar kalian membeli jumlahnya, maka semakin besar pula lah persentase kepemilikan kalian atas perusahaan tersebut. Contoh untuk BCA ya. Untuk BCA per hari ini, per video ini dibuat tanggal 1 November, saham BCA ini ada di harga 29.100 per lotnya. Jadi kalau misalkan kalian beli satu lot itu kan 100 lembar, jadi 29.100 dikalikan 100 lembar, jadi satu lotnya 2.910.000. Dan bayangkan kalau misalkan 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan harga BCA ini naik menjadi 34.000 atau menjadi 35.000 per lembarnya. Jadi kalau misalkan tadi kalian yang beli satu lotnya seharga 29.100, kalian bisa memiliki di harga 35.000. Nah, itu keuntungannya. Jadi dari saham ini kalian memiliki keuntungan memiliki keuntungan di selisih harga. Selisih harga antara harga awal dengan kenaikannya atau penurunannya, Pak. Tapi di keuntungannya lain juga, kalian akan mendapatkan dividen, di mana dividen ini akan dibagikan setahun satu kali. Nah, jadi artinya dengan kalian membeli saham BCA, membeli sahamnya, artinya kalian ikut memilikinya. Dan itu adalah bentuk real
Kalau zaman dulu mungkin ada sertifikatnya kepemilikannya, tapi kalau zaman sekarang itu semua serba digital, jadi sudah tercetak di portfolio kalian di HP atau di laptop kalian. Sedangkan berbeda dengan forex ya, kalau forex ini bukanlah suatu investasi. Kenapa bisa Tia bilang seperti itu? Karena forex ini bukanlah, artinya ya, membeli forex artinya bukan membeli kepemilikan. Contoh ya, kalau misalkan forex itu kan forex exchange ya, artinya jadi mata uang ya, berhubungan dengan mata uang. Dengan kalian membeli US dollar, contoh US dollar itu bukan berarti kalian memiliki US dollarnya, tapi di sini di forex ini kalian itu membeli harganya. Jadi bukan suatu kepemilikan, tapi membeli harganya. Dan di forex ini kan macam-macam ya, jadi nggak cuma forex aja, kan ada mata uang juga, ada juga komoditi ya, seperti oil, seperti nikel, ataupun seperti emas. Jadi kalau misalkan kalian beli emas, atau di lambangnya tuh XAU ya kalau di forex tuh, kalau kalian beli emas gitu, kalau forex ini, jadi tidak berarti kalian tuh memiliki emas dan bisa dibawa pulang gitu. Jadi karena di sini sekali lagi kalau dalam forex itu kita itu hanya membeli harganya, jadi bukan membeli kepemilikannya. Dimana di sini di dalam forex kita itu lebih lebih condong gitu ya, lebih condong untuk mengambil selisih harga aja, selisih harga jual beli seperti itu. Jadi buat kalian yang masih pemula ya, saya sarankan ya, apalagi masih buta banget gitu ya. Jadi sebelum kalian terjun ke forex, kalian lebih baik pelajari dulu dasarnya, pelajari dulu tekniknya. Dan bahkan mungkin lebih baik kalian bisa mempelajari teknik dari saham dulu, karena saham itu kan jauh lebih mudah ya, lebih singkat, lebih mudah daripada forex itu sendiri. Karena sekali lagi saham itu simple, apalagi kalau untuk investasi ya, nggak seberat dari forex. Kalau forex kalian harus belajar secara detail, jadi jangan sampai kalian itu cuma mau coba-coba saja ya. Kalau kalian cuma mau coba-coba saja di forex, tentunya 99% kalian akan gagal. Oke, di sini saya punya bonus buat kalian yang mau memulai mencoba investasi dalam saham. Kalau misalkan kalian bingung gitu ya, saya mau investasi lalu mau beli perusahaan apa gitu. Nah, di sini saya kasih bonus ada 5 perusahaan, tentunya perusahaan yang fundamentalnya sangat bagus sekali yang bisa kalian gunakan sebagai investasi. Salah satunya antara BCA, yang lambangnya itu BBCA, kemudian ada BRI, dilambangkan dengan BBRI, kemudian ada Telkomsel ya, TLKM, kemudian kita juga punya Unilever, UNVR, ataupun Indofood ya, INDF. Nah, itu 5 saham besar itu atau 5 perusahaan besar itu adalah ya perusahaan-perusahaan yang baik untuk dijadikan sebagai investasi untuk kalian para investasi pemula. Jadi kalau misalkan kalian bingung harus beli perusahaan apa, investasi saham apa, saya kasih bocoran 5 saham besar atau 5 perusahaan besar tersebut ya. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menambah edukasi kalian, dan bisa membantu kalian dalam membuat keputusan apakah kalian mau memilih forex atau memilih saham. Karena ingat, kedua-duanya itu memiliki resiko masing-masing. Kalau ditanya mana yang lebih untung, tentunya forex lebih cepat untung ya, tapi jangan salah, forex lebih cepat untung tapi juga lebih cepat rugi. Kalau ditanya mana yang lebih aman, tentunya saham jauh lebih aman. Jadi terserah kalian mau pilih forex atau mau pilih saham, tetap kalian harus belajar, harus dilandasi dengan pengetahuan sebelum kalian terjun ke dalamnya. So, jangan lupa dukung terus video ini, jangan lupa dukung terus channel ini agar bermanfaat untuk orang banyak, untuk kalian semua, dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kalian bisa dapat info-info terupdate dari kita channel. So, sampai di sini, see you next video. Bye bye.